akan menjelaskan materi tentang verifikasi metode peramalan konstan. Oke, next. Sebelum kita menginjak ke persoalannya, mari kita tahu atau kita telusuri terlebih dahulu definisi dari metode peramalan konstan itu sendiri. Definisinya adalah dalam metode konstan, peramalan dilakukan dengan mengambil rata-rata data masa lalu atau historis. Rumusnya yaitu dapat kita lihat D aksen T sama dengan sigma 1 sampai N dt dibagi N. Keterangannya dapat kita lihat D aksen T yaitu forecast untuk saat T, T sama dengan waktu atau time, dt demand pada saat T, N sama dengan jumlah data. Dapat kita lanjutkan. Selanjutnya kita mengetahui atau mempelajari tentang metodenya. Jadi terdapat data yang data tersebut dapat kita gunakan untuk mengambil atau harus kita temukan forecast-nya. Jadi data ini dapat digunakan untuk menentukan forecast, lalu dapat kita verifikasi. Oke, bisa dilanjut langsung ke permasalahannya atau ke persoalannya. 1. Terdapat tabel penjumlahan atau penjualan tabung gas selama 1 minggu pada gambar di samping. Lakukan peramalan dengan menggunakan metode konstan dan verifikasi hasil persamaannya. Seperti ini. Tadi ada 2 pertanyaan. Yang pertama yaitu peramalan konstan. Kita dapat mengkaji dari persoalan ini dan kita dapat temukan waktu T yaitu yang dimaksud T itu yaitu ini hari waktu. Jadi ada berapa waktu pada kolom tabel ini dan dapat kita lihat ada 7 waktu karena 1 minggu. Selanjutnya jumlah total pada saat T, ini jumlah penjualan dari tabung gas ini selama seminggu. Selanjutnya ada jumlah data. Terdapat jumlah data dapat kita ketahui sebanyak berapa baris dari tiap total atau jumlah penjualan ini sama dengan N. Jadi kita asumsikan N sama dengan T yaitu ada 7. Dan yang ditanyakan yaitu forecast untuk saat T, yaitu atau perkiraan atau peramalan dengan menggunakan metode konstan. Oke, dapat kita lanjutkan. Sekarang kita menuju ke perhitungan dalam metode konstan ini. Sigma dt sama dengan D1 sampai D7. Ini rumus awalnya tadi kita dapat ketahui. Jadi dapat kita langsung masukkan nilai dari penjumlahan atau penjualan tiap minggu. Dapat kita temukan yaitu sebanyak 372 dan nilai N 7, sehingga D aksen T dapat kita ketahui dengan rumus sigma dt dibagi N, dan hasilnya adalah 53,14 atau dapat kita bulatkan menjadi 53. Baik, kita next. Ini adalah contoh dari grafik penjualan dan perkiraan. Jadi ini garis biru adalah
grafik penjualan dan perkiraannya konstan. Ini garis merah. Oke, dapat kita lanjutkan. Selanjutnya yaitu kita verifikasi metode peramalan konstan ini. Bagaimana caranya? Ada 7 poin dalam verifikasi metode konstan ini. Pertama, menggunakan metode moving range chart. Yang kedua, menghitung MR dengan rumus seperti di bawah ini. Yang ketiga, menghitung nilai rata-rata MR seperti rumus di bawah ini. Keempat, batas kontrol atas, mencari nilai batas kontrol atas, batas kontrol bawah atau LCL. Keenam, yaitu garis tengah atau CL. Terus yang ke-7, pengujian out of control. Langsung saja kita ke tabel keseluruhan. Jadi ini tadi tabel penjualan, tabel perkiraan ada yang bernilai 53. Selanjutnya ada tabel ini kita namakan tabel data. Anggap saja ini tulisannya data, oke. Tabel data ini dapat kita temukan dengan cara ini nilai perkiraan, ini DT, D aksen T, ini DT. Jadi dapat kita temukan bahwa data ini dengan rumus perkiraan dikurangi penjualan. Selanjutnya ada kolom MR. Kolom MR ini dan juga dapat kita temukan dengan cara ini baris kedua dikurangi baris sebelumnya, yaitu baris ke-1 sampai turun ke bawah. Nah, jadi kan pasti dari baris atas sendiri tidak ada nilainya karena kita belum mengetahui atau kita tidak dapat memastikan baris sebelumnya itu nilainya berapa, jadi kita kosongkan nilainya. Oke, selanjutnya sepertinya dapat mengerti perhitungan dalam verifikasi metode peramalan konstan. Perhitungannya sepertinya sama kayak perhitungan mencari metode peramalan konstan tadi, yaitu mencari nilai rata-rata sigma MR, lalu N. Selanjutnya sigma MR tadi dibagi N1. Sigma MR ketemu 26 dan N-nya dengan rumus rata-rata MR jadi N-1 sehingga ketemu 6. Sehingga dapat kita ketahui bahwa nilai dari rata-rata MR yaitu 4,333. Selanjutnya kita cari nilai dari UCL-nya dengan rumus 2,66 dikali nilai rata-rata MR tadi, yaitu menghasilkan 11,525. Sedangkan yang low bagian di bawah min dengan rumus min sama seperti yang UCL up-nya tadi 2, tapi ini min 2,66 kali rata-rata dari MR, sehingga dapat kita ketahui nilainya yaitu min 11,525 dan CL-nya atau garis tengahnya sama dengan 0 karena ini nilainya sama. Oke, dapat kita next. Sekarang kita menuju ke poin yang terakhir, yaitu pengujian out of control.
Pengujian ini ada 4 poin, ada 4 yang harus kita tidak penuhi supaya metode ini dapat dikatakan baik dalam perhitungan ini ya. Jadi sebelumnya kita harus menyiapkan data yang telah kita hitung tadi sebelumnya. Data ini kita buatkan grafik seperti ini, grafik garis seperti ini, dan nilai-nilai tadi yang nilai batas kontrol atas, batas kontrol bawahnya tadi harus kita juga masukkan untuk memverifikasi terutamanya. Ini ada UCL yang nilainya 11 tadi. Ini UCL, ini LCL yang bawah, batas kontrol bawahnya. Selanjutnya ini ada batas tengah 0, dan antara batas 0 sampai batas kontrol atas ini kita buatkan 3 daerah yang dinamakan daerah A, daerah B, daerah C. Dan pada region minnya juga seperti itu, minusnya juga seperti itu, daerah A, daerah B, daerah C. Selanjutnya langsung ke poin 1. Dari 3 titik berurutan, 2 titik atau lebih berada di daerah A. Jadi 2 titik atau lebih berada di daerah A. Ini kan daerah A. Nah, sedangkan ini juga daerah A. Nah, ini kan nggak ada titik dari data. Jadi dapat dikatakan pada poin 1 ini lolos gitu ya. Lolos dari poin 1 kan out of control, jadi masih terkontrol gitu loh. Terus kita menuju ke poin 2 yang berbunyi dari 5 titik berurutan, 2 titik atau lebih berada di daerah B. 2 titik atau lebih berada di daerah B. Sepertinya enggak ya. Ini di daerah B kan hanya 1. Terus ini hanya 1 ini. Ini berada di daerah C. Oh ya. Ini daerah 1. Ini daerah 1. Jadi belum dikatakan out of control. Jadi masih terkontrol. Oke. Selanjutnya ke poin 3 dan 4. Dari 8 titik berurutan seluruhnya berada di atas atau di bawah center line. Dari ini 8 sepertinya enggak ya. Karena pada 8 titik berurutan seluruhnya berada di atas atau di bawah center line. Masih bukan. Terus poin keempat, 1 titik berada di luar batas kontrol. Batas kontrol kan batas yang dinamakan batas kontrol atas UCL dan batas kontrol bawah LCL. Nah ini, jadi maksudnya ini di atasnya ini dan juga ada di sini, dan ini kan nggak ada, dan kita centang, dan dapat diartikan atau dapat disimpulkan bahwa persoalan ini cocok diselesaikan menggunakan metode verifikasi